Kalau di Westeros, semua orang sibuk ngomongin siapa yang bakal duduk di Iron Throne. Ada yang masih setia sama Targaryen, ada juga yang mikir White Walkers bakal jadi ancaman terbesar. Tapi ada satu pihak yang diem-diem sama berbahayanya seperti naga, White Walkers, bahkan pasukan bayaran terbaik sekalipun. Mereka nggak teriak-teriak di medan perang, nggak bawa panji keluarga bangsawan, bahkan nggak pernah nongol di balairung istana. Tapi pengaruh mereka bisa ngeruntuhin sebuah kerajaan. Siapa mereka? The Iron Bank of Braavos. Kenapa bisa dibilang sama berbahayanya? Karena mereka nggak pakai pedang. Mereka nggak punya naga, senjata mereka cuma satu, yaitu utang. Di Westeros, perang butuh dana. Tentara harus dibayar, makanan harus dibeli, kapal harus dibangun. Semua itu nggak bisa jalan kalau kas kerajaan kosong. Nah, Iron Bank inilah sumber dana yang paling bisa diandalkan. Masalahnya, kalau kamu pinjam uang ke mereka, jangan harap bisa lari dari kewajiban. Lannister yang selama ini terkenal dengan semboyan "A Lannister always pay his debt", ternyata di buku terakhir malah kepepet hutang. Bayangin, keluarga terkaya di Westeros yang tambangnya seakan nggak ada habisnya, akhirnya tekor juga. Kalau Lannister gagal bayar, apa yang bakal dilakukan Iron Bank? Simple. Mereka tinggal biayai musuhnya buat ngegulingin keluarga Lannister. Contohnya Stannis Baratheon. Secara politik, Stannis udah dianggap kalah pamor. Dia minim dukungan, pasukannya berkurang, dan banyak orang nganggap dia bukan ancaman serius. Tapi begitu Iron Bank mutusin untuk biayai Stannis, tiba-tiba aja dia punya napas baru buat terus berjuang. Kenapa Iron Bank milih Stannis? Bukan karena mereka suka sama karakternya, atau karena Stannis dianggap lebih benar. Jawabannya simple. Mereka cuma percaya investasi mereka bakal balik kalau Stannis naik tahta. Inilah yang bikin Iron Bank ditakuti semua orang. Mereka bukan cuma sekedar lembaga keuangan. Mereka adalah pemain politik global yang gerakannya hampir nggak bisa diprediksi. Kamu nggak bisa negosiasi pakai alasan moral. Nggak bisa bujuk mereka pakai janji kosong. Buat Iron Bank, satu-satunya hal yang penting adalah balikin duit mereka. Ada pepatah mereka yang terkenal, "The Iron Bank will have its due." Artinya, cepat atau lambat, mereka pasti dapetin apa yang jadi hak mereka. Entah itu dari kamu atau dari musuh kamu. Iron Bank ini ibarat bayangan yang selalu ngikutin para raja. Mereka nggak peduli siapa yang duduk di Iron Throne, siapa yang menguasai Westeros, atau bahkan siapa yang dianggap pahlawan oleh rakyat. Buat mereka, raja hanyalah nasabah, tahta hanyalah jaminan, dan perang hanyalah kesempatan untuk melipat gandakan keuntungan. Ingat, setiap kali kerajaan atau keluarga besar jatuh miskin, siapa yang pertama kali mereka datangi? Iron Bank. Tapi lucunya, setiap kali kerajaan itu bangkit, siapa yang paling duluan ditagih? Ya, Iron Bank lagi. Jadi mereka selalu ada di posisi menang. Bahkan ada anggapan di Braavos kalau Iron Bank itu kayak dewa yang nggak kelihatan. Mereka nggak ngatur politik secara langsung, tapi keputusan mereka bisa nentuin arah sejarah. Bayangin aja, mereka bisa biayai satu pemberontakan, bisa ngejatuhin satu dinasti, atau bahkan bikin raja yang nggak populer jadi punya pasukan baru. Iron Bank juga punya cara khas buat nakut-nakutin. Mereka nggak pakai ancaman perang, tapi ancaman finansial. Kalau kamu gagal bayar, ya udah, mereka nggak perlu repot-repot bunuh kamu. Mereka cukup cari musuhmu, kasih modal, lalu tinggal nonton kamu tumbang pelan-pelan. Di dunia Westeros yang keras, semua orang percaya kekuatan ada di pedang, naga, atau tentara. Tapi Iron Bank membuktikan satu hal, kekuatan sejati ada di kendali atas uang. Karena selama semua orang butuh uang untuk berperang, selama semua keluarga besar butuh dana untuk bertahan hidup, Iron Bank akan selalu jadi pemain di balik layar. Dan mungkin inilah rahasia gelap yang jarang disadari orang-orang Westeros. Perang yang mereka pikir tentang harta, sebenarnya juga tentang siapa yang bisa dapat backing dari Iron Bank. Raja datang dan pergi, dinasti bisa hancur, tapi Iron Bank, mereka abadi.
Kalau dipikir-pikir, ini yang bikin Iron Bank sama berbahayanya seperti naga atau White Walkers. Kalau naga bisa dibunuh, White Walkers juga bisa dikalahkan. Iron Bank, mereka nggak bisa kamu bunuh begitu saja, dan nggak bisa kamu taklukkan. Selama ada orang yang butuh uang, kekuatan mereka nggak akan pernah hilang. Kalau orang-orang di Westeros sibuk perang demi tahta, bisa dibilang pemenang sejatinya adalah pihak yang paling jarang disebut, yaitu Iron Bank of Braavos. Raja silih berganti, perang nggak akan pernah usai, tapi Iron Bank, mereka selalu berdiri tegak, nunggu giliran buat nagih hutang, dan memastikan bahwa mereka selalu untung. Jadi, kalau ada yang nanya siapa penguasa terkuat di dunia Game of Thrones sekarang, jawabannya bukan Lannister, bukan Targaryen, juga bukan Stark. Jawabannya yaitu Iron Bank of Braavos.